Setiap manusia pernah merasakan kesulitan hidup. Ada yang datang dari ujian ekonomi, keluarga, kehilangan, penyakit, hingga pergolakan batin yang sunyi, luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Pada titik tertentu, kita bertanya, mengapa hidup terasa berat? Apakah ada yang bisa menolongku? Dalam Buddhisme, Buddha tidak digambarkan sebagai penyelamat yang mengangkat penderitaan secara ajaib, melainkan sebagai guru agung yang menunjukkan jalan keluar, sebuah jalan yang harus kita jalani dari dalam diri. Banyak orang berharap pertolongan datang dari luar, namun lupa bahwa penderitaan sejatinya berakar dari batin. Karena itu pula, Buddha mengajarkan bahwa kelegaan dan keselamatan dimulai ketika batin memiliki kualitas yang benar. Bukan tentang memohon, tetapi tentang menjadi wadah yang layak untuk menerima bimbingan dan berkah, seperti tanah subur yang siap menerima hujan. Ketika seorang umat memiliki kemurnian hati, sikap batin yang baik, kebiasaan berpikir yang benar, serta kesadaran yang terjaga, maka jalan pertolongan dari Buddha akan hadir secara alami. Bukan berupa keajaiban yang menyalahi hukum sebab akibat, tetapi berupa kemudahan, kejernihan melihat jalan keluar, orang-orang baik yang hadir sebagai penopang, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam. Dengan demikian, Buddha menolong bukan dengan cara memindahkan penderitaan, tetapi dengan cara membangunkan kekuatan batin sehingga kita mampu melampauinya. Pertolongan itu nyata bagi siapa yang memiliki 5 hal penting ini dalam hidupnya. Pertama, keyakinan yang kokoh. Keyakinan sejati bukan sekadar doa yang diulang-ulang atau harapan pasif yang menunggu hasil. Ia lahir dari pengalaman kecil, melihat kebenaran sekilas dalam praktik, merasakan ketenangan setelah menjaga lisan, atau menyaksikan sifat tak kekal dari kemarahan. Dari pengalaman-pengalaman itu tumbuh suatu kepercayaan yang berakar pada pengertian, bukan kebodohan yang menutup mata, melainkan cahaya kecil yang menerangi langkah ketika kabut keraguan datang. Keyakinan adalah api kecil yang mempertahankan arah, ketika angin hidup mendorong kita ke berbagai sisi. Keyakinan ini merupakan wujud keberanian untuk percaya pada proses, bukan pada hasil instan. Ia mengajarkan kita menerima ketidakpastian tanpa panik, bahwa meski kita belum mengerti sepenuhnya, ada jalan yang membawa dari penderitaan menuju kebebasan. Dengan demikian, keyakinan bukanlah penyerahan diri kepada ilusi, melainkan keputusan sadar untuk berjalan di jalur latihan, menaruh energi pada sebab yang benar, dan menunggu buah yang wajar tumbuh dari usaha itu. Keyakinan ini juga menguatkan hati saat dunia meruntuhkan jaring-jaring harapan palsu. Ketika kehilangan, kegagalan, atau rasa malu datang, seseorang yang memiliki sada tidak segera hancur. Ia tahu bahwa pengalaman buruk bukan penilaian final terhadap dirinya. Keyakinan memberi kapasitas untuk melihat penderitaan sebagai fenomena sementara dan sebagai bahan latihan batin, sehingga bukan hanya bertahan, melainkan berubah menjadi bahan bakar transformasi. Secara praktis, keyakinan membuka pintu bagi pertolongan Buddha karena ia membuat batin layak menerima. Seperti tanah yang digarap, hanya tanah yang siap yang dapat menumbuhkan benih. Ketika kita menumbuhkan keyakinan yang dilandasi pengertian, kita menjadi peka terhadap bimbingan, nasihat bijak, pertemuan penuh makna, atau insight tiba-tiba yang mengubah cara pandang. Pertolongan itu bukan mukjizat, melainkan resonansi, batin yang siap menarik apa yang selaras dengannya. Keyakinan adalah undangan untuk bertindak, bukan menunggu. Ia mengubah penyerahan menjadi komitmen, berlatih, menahan ucapan yang merusak, menjaga perhatian, dan meneliti pengalaman sendiri. Dalam proses itu, kita menemukan bahwa pertolongan Buddha sejati bukanlah datang dari luar sebagai pemecah masalah, melainkan lahir bersama bangkitnya keyakinan yang matang, keyakinan yang menyalakan kebijaksanaan, dan membebaskan batin dari ikatan-ikatan lama. Kedua, kebajikan yang hidup dalam perbuatan.
Cara hidup yang bijaksana dalam perbuatan disebut moralitas, atau istilahnya adalah sila. Ini bukan hanya sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi sebuah cara merawat kualitas batin. Ia adalah jembatan antara niat dan realita hidup. Ketika tindakan kita selaras dengan hati yang baik, batin menjadi tenang, dan ketenangan itu sendiri adalah pintu bagi kebijaksanaan. Sebaliknya, ketika seseorang tahu perbuatannya salah namun tetap melakukannya, batin retak dari dalam, ada rasa gelisah, takut, dan tidak utuh. Disinilah moralitas akan menjadi pelindung. Ia menjaga batin agar tetap bersih, sehingga kita tidak menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Pada banyak kesempatan, penderitaan panjang bukan datang karena keadaan luar, melainkan dari konsekuensi batin yang tidak selesai, penyesalan, rasa bersalah, karma buruk yang berbuah dalam bentuk kecemasan dan ketakutan. Orang yang hatinya tidak bersih tidak membutuhkan hukuman dari luar. Batinnya sudah menjadi penjara. Moralitas melepaskan belenggu yang kita ciptakan sendiri dan mengembalikan seseorang kepada keutuhan dirinya. Ketika batin bersih, hidup yang dijalani terasa lapang, sekalipun keadaannya tidak selalu mudah. Moralitas juga menjadi tempat bertemunya berkah dan pertolongan. Buddha tidak dapat menolong orang yang terus menanam sebab penderitaan, karena itu berarti menentang hukum Dhamma sendiri. Seperti seseorang yang membuka pintu rumah dan menyalakan lampu agar cahaya dapat masuk, moralitas membuat batin menjadi wadah yang layak menerima perlindungan. Bukan Buddha yang menjauh dari kita, kitalah yang menutup pintu bagi berkah ketika kita merusak moralitas dan menodai batin sendiri. Lebih dari itu, moralitas adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan makhluk lain. Ketika kita tidak menyakiti siapapun, kita sedang menciptakan kondisi di mana keharmonisan alami mengalir kembali pada diri kita. Disinilah, hukum sebab akibat bekerja secara halus. Kebaikan yang kita lakukan menjadi pelindung yang tidak terlihat, bukan karena ada makhluk gaib yang menjaganya, tetapi karena batin yang penuh kebajikan, memancarkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Seseorang yang menjaga sila bukan berarti hidupnya bebas dari ujian, tetapi ketika ujian datang, batinnya tidak runtuh. Ada ketenangan diam-diam yang menopang persepsi. Apapun yang terjadi, aku tidak sedang menimbun penderitaan baru. Dan justru dalam keteguhan inilah pertolongan Buddha mudah masuk, berupa kejernihan berpikir, jalan keluar yang tidak terlihat sebelumnya, atau harmoni yang hadir dalam bentuk orang-orang baik yang datang menolong. Moralitas bukan hanya tentang menghindari kejahatan, tetapi menghadirkan keindahan moral dalam diri. Itulah sebabnya ajaran Buddha selalu menyandingkan sila dengan kebebasan, karena orang yang menjaga perilaku adalah orang yang telah melindungi dirinya dari sumber penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Buddha menolong bukan karena kita memohon, tetapi karena kita telah membangun diri menjadi wadah yang layak menerima pertolongan itu, dan moralitas adalah fondasi kesiapannya. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, ketekunan dalam berlatih. Ketekunan dalam berlatih adalah tenaga batin yang membuat seseorang tetap berjalan di jalan Dhamma, bahkan ketika hidup terasa berat dan hasil belum terlihat. Banyak orang memiliki niat baik, tetapi berhenti di tengah jalan karena hatinya mudah lelah. Tanpa ketekunan, sila hanya menjadi wacana,
keyakinan hanya menjadi harapan, dan latihan batin hanyalah teori. Ketekunanlah yang menjadikan kebajikan berubah menjadi kekuatan nyata dalam diri. Dalam Buddhisme, ketekunan bukan sekadar berusaha keras, tetapi bertekun dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar tidak menyerah, tetapi tetap hadir dengan batin yang jernih meski keadaan sulit. Dalam keheningan seperti inilah, seseorang menemukan daya lenting spiritual yang membedakannya dari mereka yang hanya kuat di permukaan namun mudah runtuh di dalam. Ketekunan juga merupakan penghormatan tertinggi kepada diri sendiri. Orang yang tidak tekun, sesungguhnya bukan sedang dikalahkan oleh keadaan, tetapi oleh diri yang tidak sabar menerima proses. Mereka ingin hasil tanpa pertumbuhan, buah tanpa akar. Maka ketekunan dalam berlatih membantu seseorang belajar bahwa proseslah yang membentuk dirinya menjadi lebih luas dari penderitaan yang dialaminya. Dan disinilah hubungan dengan tema muncul. Buddha menolong mereka yang tidak berhenti berjalan. Pertolongan Buddha bukanlah hadiah bagi orang yang menunggu, melainkan pantulan bagi orang yang bergerak. Ketika batin terus bertumbuh melalui ketekunan, maka pintu kesempatan, pembelajaran, dan kebijaksanaan akan terbuka sendirinya. Bukan dunia yang berubah, tetapi kapasitas batin kita yang diperluas. Bayangkan seorang petani yang menanam benih pohon. Ia tidak melihat hasilnya pada hari pertama, kedua, atau ketiga. Bahkan tanah terlihat tetap sama. Tetapi ia tetap menyirami dan merawatnya. Orang yang lewat mungkin menertawakannya. Untuk apa kau menyiram tanah kosong? Namun petani itu tahu, justru yang terpenting sedang tumbuh jauh di bawah permukaan, akar. Tanpa akar, pohon tidak akan sanggup berdiri. Demikian pula latihan batin. Seringkali yang pertama tumbuh bukanlah hasil yang tampak, tetapi kekuatan dalam yang sedang berakar. Maka ketekunan dalam berlatih membuat kita sadar bahwa pertolongan Buddha bukan datang tiba-tiba seperti keajaiban dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, seiring tumbuhnya keteguhan kita. Ketika akar sudah kuat, hujan bukan ancaman, badai bukan musuh, ia malah memperkokoh batang. Demikian pula hidup, orang yang tekun tidak berdoa agar badai berhenti, tetapi agar akarnya cukup kuat untuk berdiri tegak melewatinya. Keempat, kesadaran yang terjaga. Kesadaran yang terjaga bukan sekadar kemampuan mengingat, melainkan kehadiran batin yang penuh, sebuah lampu kecil yang terus menerangi tiap momen. Saat kesadaran hidup, kita tidak lagi menjadi ahli waris otomatis dari masa lalu atau penakluk masa depan. Kita menjadi saksi yang jernih terhadap apa yang sedang terjadi. Dalam saksi itu, irama batin berubah, reaksi otomatis meluruh, kebiasaan yang merusak mulai tertunda, dan ruang untuk kebijaksanaan muncul. Kesadaran ini bukan menolak dunia, melainkan menerima secara penuh sehingga kita tidak lagi terseret oleh ilusi-ilusi yang mengikat. Dengan kesadaran, penderitaan kehilangan sebagian daya tariknya. Banyak luka batin terus tumbuh karena kita mengulangnya dalam pikiran, memutar kembali rasa malu, dendam, atau ketakutan hingga menjadi nyata sekali lagi. Kesadaran memutus lingkaran itu. Ketika kita melihat kemunculan marah atau takut, kita mengamatinya tanpa menempel. Ada jeda kecil, dan dalam jeda itu pilihan muncul. Kita bisa bertindak berdasarkan kearifan, bukan kebiasaan. Itulah titik di mana pertolongan Buddha bekerja. Bukan membuang perasaan buruk, tetapi memberi kita ruang untuk merespon secara bebas. Kesadaran juga membuka mata terhadap hukum ketidakkekalan. Ketika kita menyaksikan setiap sensasi, emosi, dan pikiran datang dan pergi, kita belajar bahwa tidak ada yang tetap. Pemahaman ini menipiskan cengkeraman kita pada hal-hal yang seolah-olah menentukan identitas. Dengan berkurangnya keterikatan, penderitaan yang lahir dari kehilangan atau keinginan berkurang. Dalam kondisi demikian, kita menjadi seperti permukaan air yang tenang,
memantulkan langit, bukan riak yang mengaburkan. Di permukaan itulah Buddha bisa menunjukkan arah dengan jelas. Kesadaran juga bersifat praktis dan transformasional. Ia mengubah tindakan sehari-hari menjadi praktik suci. Makan menjadi meditasi, mendengar menjadi latihan hadir, berbicara menjadi penjagaan. Dengan demikian, hidup tidak pecah menjadi latihan dan kehidupan, melainkan satu kontinuitas kerja batin. Ketika kehidupan menjadi ladang latihan, pertolongan Buddha tidak datang sebagai intervensi dramatis, melainkan sebagai serangkaian momen yang mendorong kita ke arah kebebasan, pelan-lahan namun nyata. Perumpamaan, bayangkan kamu berada di tepi sungai di malam hari, mengandalkan cahaya obor yang berkedip-kedip untuk menavigasi batu-batu. Tanpa sati, kamu berjalan sambil menatap bayanganmu sendiri dan sering tersandung. Dengan sati, obor itu kau pegang teguh. Setiap batu tampak jelas, arus terasa, dan langkahmu menjadi berhati-hati namun pasti. Kadang arus menantang, namun karena kamu sadar dan waspada, kamu dapat memilih tempat berpijak yang aman. Demikian pula kesadaran, bukan menghilangkan sungai, melainkan memberi kita penglihatan agar bisa menyeberang tanpa tenggelam. Kesadaran adalah jembatan antara penderitaan dan pembebasan. Buddha menolong bukan dengan mengangkat kita keluar dari sungai, tetapi dengan menunjukkan cara memegang obor, memilih pijakan, dan berjalan dengan gagah berani di tengah arus. Mereka yang melatih sati menjadi peka terhadap petunjuk-petunjuk kecil, peringatan batin, nasihat yang tepat, atau insight yang tiba-tiba, sehingga pertolongan itu terasa seperti belahan diri yang kembali utuh. Dalam keheningan sadar itulah, pertolongan Buddha menjadi nyata, bukan sebagai keajaiban yang memecah hukum sebab akibat, tetapi sebagai kebijaksanaan yang muncul ketika batin sungguh-sungguh terjaga. Kelima, kebijaksanaan yang bertumbuh. Kebijaksanaan bukan sekadar mengetahui dengan pikiran, tetapi melihat dengan mata hati. Pengetahuan hanya mengisi kepala, tetapi kebijaksanaan mengubah cara kita hidup. Ia lahir bukan dari membaca, melainkan dari mengalami, dari melihat bagaimana dorongan batin muncul, bertahan, dan lenyap, dari menyadari bahwa segala sesuatu berjalan mengikuti hukum sebab akibat, tanpa kecuali. Ketika seseorang mulai memahami ini, ia tidak lagi hidup sebagai korban keadaan, melainkan sebagai saksi yang mengerti arah dan proses kehidupan. Ketika kebijaksanaan bertumbuh, seseorang mulai menyadari bahwa penderitaan tidak datang untuk menyiksa, melainkan untuk mengungkap keterikatan yang belum disadari. Kebijaksanaan membuat kita tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi, "Apa yang sedang ingin kutemukan melalui peristiwa ini?" Dengan demikian, hidup tidak lagi menjadi serangkaian pukulan, melainkan serangkaian pengungkapan diri. Kita tidak meruntuhkan penderitaan dari luar, tetapi mencabut akarnya dari dalam. Kebijaksanaan juga membawa kejernihan, bahwa tidak ada kebahagiaan sejati selama kita terus menggenggam hal-hal yang tidak kekal, seolah-olah mereka permanen. Inilah pelindung terdalam, bukan kekuatan fisik, bukan kesuksesan, bukan nama baik, tetapi pengertian yang membuat kita tidak tertipu lagi oleh dunia dan batin sendiri. Saat kita memahami sifat sejati sesuatu, kelekatan memudar, dan saat kelekatan memudar, rasa bebas tumbuh seperti udara yang masuk ke ruangan yang lama tertutup. Di titik inilah pertolongan Buddha menjadi semakin halus dan mendalam. Buddha tidak lagi menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi menunjukkan bagaimana melihat penderitaan dengan kebijaksanaan, sehingga ia tidak lagi menjadi beban. Kita tidak lagi membutuhkan keajaiban, karena kita telah melihat hukum Dhamma bekerja secara alami. Kebijaksanaan membuat kita berdiri di atas penderitaan, bukan tenggelam di dalamnya, bagaikan seseorang yang memahami arus sungai, sehingga ia tidak lagi melawan air, tetapi berenang mengikuti iramanya. Puncaknya, kebijaksanaan mengubah cara kita hadir di dunia. Kita tidak lagi hidup untuk mengambil,
tetapi untuk mengerti, tidak lagi bergantung pada kepastian luar, tetapi berakar pada kedamaian batin. Inilah bentuk pertolongan Buddha yang tertinggi, bukan perlindungan dari bahaya luar, melainkan kebebasan dari belenggu dalam. Ketika kebijaksanaan bertumbuh, kita tidak lagi mencari tempat aman untuk berlindung, karena diri kitalah yang telah menjadi tempat yang aman. Jika kita merenung lebih dalam, sebenarnya pertolongan Buddha telah ada sejak awal, dalam bentuk ajarannya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa yang perlu disembuhkan pertama kali bukanlah keadaan luar, melainkan cara kita memaknainya. Dalam diri yang tercerahkan, penderitaan berubah menjadi guru. Ketika 5 kualitas ini hadir dalam diri, batin tidak lagi merasakan hidup sebagai beban. Kita mulai melihat bahwa kesulitan hidup bukan hukuman, melainkan ladang pertumbuhan. Bukankah lotus justru mekar dari lumpur? Dan pada saat itu, kita menyadari bahwa pertolongan Buddha bukan keajaiban dari langit, tetapi mata yang dibukakan agar melihat jalan keluar. Bukan tangan yang menarik kita pergi dari masalah, tetapi cahaya yang membuat kita mampu berjalan melampauinya. Jika hari ini hidup terasa berat, janganlah berpikir bahwa Buddha jauh darimu. Barangkali bukan pertolongannya yang tidak datang, tetapi batin kita yang belum siap menerima. Perkuat keyakinan, hiduplah penuh dengan moralitas, tumbuhkan ketekunan dalam berlatih, rawat kesadaran, dan lahirkan kebijaksanaan dalam batin, maka engkau tidak perlu mencari pertolongan. Pertolongan akan datang mencarimu. Di dunia ini, tidak ada penderitaan yang abadi bagi mereka yang mau melihat ke dalam. Dhamma adalah pelita, dan Buddha adalah guru agung yang menerangi perjalanan kita, tetapi kakilah yang tetap harus melangkah. Maka jadikan 5 kualitas ini bukan hanya ajaran, tetapi napas kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, Buddha menolong bukan dengan mengambil penderitaanmu, tetapi dengan menjadikanmu kuat, jernih, dan bebas dari jeratnya. Disitulah sejatinya kebebasan, ketika kita tidak lagi meminta hidup menjadi mudah, tetapi menjadikan hati kita cukup luas untuk menampung segala keadaan. Itulah pertolongan Buddha yang sesungguhnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.